Halo guys, kelas 8 yang susah diaturnya bukan main. Oke, kita lanjutkan materi PKN kalian. Dan ini materi terakhir ternyata sudah habis, yaitu poin C dan D, halaman 164. Memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dari aspek budaya, politik, ekonomi, dan keamanan. Dari sektor budaya, dalam tatanan budaya, Indonesia harus mampu mengedepankan cita-cita bangsa Indonesia yang luhur dan menghormati kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama serta menjamin pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada 3 poin yang harus kalian cermati di sini. Agama, pendidikan, dan cita-cita bangsa. Kita mulai dari yang pendidikan dulu. Nah, pendidikan ini menyangkut kebudayaan. Kenapa? Karena orang yang berpendidikan pasti dibilang orang yang berbudaya. Karena apa? Bisa tahu bahasa, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Dari situ mereka bisa mengembangkan diri dan gak gampang dibodohi. Makanya sekolah itu penting ya buat orang Indonesia. Nggak tahu buat kalian ini kayak gimana, tapi yang jelas sekolah, kalian dikasih hak untuk bersekolah, jadinya manfaatkan itu dengan baik, jangan malas-malesan dan lain-lain, karena itu menyangkut menyangkut cara memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dari sektor pendidikan. Kalau kalian berpendidikan, kalian punya otak, bisa berpikir lebih jernih, memberikan ide-ide yang cemerlang untuk membangun negara ini. Terus memeluk agama. Nah, Indonesia ini punya berapa agama sih? 6 ya. Itu dikasih kebebasan untuk memeluk agama. Kita dikasih hak untuk memeluk agama sesuai yang kita yakini. Mungkin kalian agama yang kalian anut sekarang ini karena ikut orang tua ya, tapi nggak menutup kemungkinan nanti suatu saat kalian punya pemikiran sendiri untuk mungkin pindah agama ya. Karena kalian sudah mengetahui esensi dari agama yang telah kalian pelajari atau yang kalian ketahui. Agama dan budaya juga nggak bisa dipisahkan. Agama masuk di Indonesia itu karena ada proses pencampuran dengan budaya, tradisi yang ada di Indonesia. Jadinya ritual-ritual keagamaan itu malah ada kaitannya dengan ritual-ritual kebudayaan yang ada di masyarakat. Contoh misalkan di adat Jawa ada ritual 7 hari, 40 hari, 100 hari, sampai 1000 harinya orang yang sudah meninggal, seperti itu. Dan itu sebuah harta yang nggak dimiliki di tempat lain, di negara lain, cuma ada di Indonesia tuh. Nah, terus harus mengedepankan cita-cita bangsa Indonesia yang luhur, yaitu apa? Ya, yang ada di undang-undang pembukaan UUD 45 itu. Ya, ini tadi semua mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga ketertiban umum dan lain-lain dari sektor budaya tadi. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang menjadi identitas, sehingga diperlukan pemahaman wawasan Nusantara sebagai nilai dasar ketahanan nasional serta sebagai pemersatu keragaman budaya bangsa. Nah, ini kebudayaan ini ada dalam pengetahuan ya, wawasan Nusantara. Kalian harus paham betul tentang apa itu wawasan Nusantara, yaitu pengetahuan tentang keberagaman Indonesia dari sektor budaya yang sedemikian banyaknya. Itu bisa dipakai untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kehidupan, suatu tatanan sosial budaya memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu upaya mendidik generasi muda menjadi manusia seutuhnya, dan dalam masyarakat menjadi organisasi masyarakat, berfungsi membentuk kader-kader masyarakat Indonesia yang menjadi masyarakat harmonis. Nah, ini kebudayaan ini bisa membuat manusia menjadi benar-benar manusia. Karena apa? Budaya ini kaitannya dengan akal tadi.
Manusia itu makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, punya akal dan perasaan. Budaya menyangkut akal. Orang yang berbudaya berarti orang yang punya akal, orang yang punya pikiran, orang yang cerdas, bukan orang yang bodoh. Sekalipun dulu manusia purba, tapi kalau dibandingkan hewan masih lebih cerdas manusia, ya kan? Bisa menemukan alat, pisau, kapak, baju dari kain, cara bikin api dan lain-lain. Kalau hewan dingin ya tidur, ngerombol, makan, cari kesana kemari, gak ada pengembangan. Itu tadi. Kalau kalian gak berbudaya, kalian bukan manusia. Terserah kalian mau nganggap dirinya kalian itu apa, terserah. Tapi yang jelas, kalau kalian nggak punya, kalian nggak berbudaya, kalian nggak punya akal, kalian nggak punya pikiran, kalian nggak berbudaya, kalian bukan manusia. Terus di dalam masyarakat, budaya ini menjadikan masyarakat bisa untuk bersosialisasi dengan baik, berorganisasi. Nah, dari organisasi tadi memunculkan interaksi. Interaksi berarti ada penerimaan antar perbedaan. Di situ bisa memperkuat persatuan dan kesatuan di masyarakat. Kesatuan politik. Indonesia sebagai satu kesatuan politik mengandung arti bahwa kebudayaan wilayah secara nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, harus memiliki rasa senasib, sepenanggungan, setanah air, sebangsa, dan memiliki tekad dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Nah, politik ini dikaitkan dengan Pancasila sebagai satu-satunya falsafah dan ideologi bangsa yang melandasi, membimbing, serta mengarahkan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan yang sudah dicita-citakan. Nah, organisasi politik yang ada itu nggak bisa dijauhkan dari Pancasila, yang mana sebagai dasar dari segala kehidupan yang ada di Indonesia. Kehidupan politik ini harus mengusung kepentingan bersama, nggak boleh pribadi. Oke lah, dari setiap partai politik yang ada, organisasi politik yang ada, itu ada golongan-golongan tertentu. Tapi dari golongan-golongan tertentu itu diambil beberapa perwakilan untuk dijadikan satu tempat di pemerintahan, itu mengusung kepentingan bersama biar adil. Misalkan ada 5 organisasi politik A, B, C, D, ada memfasilitasi 5 golongan. Nah, ini perwakilannya diambil, jadi 5 golongan ini terwakilkan semua dalam suatu kebijakan politik negara, seperti itu. Kesatuan ekonomi. Kekayaan yang terdapat di Indonesia merupakan modal yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dalam pasal 33 UUD 45 tentang kesejahteraan sosial berbunyi bahwa bumi dan air dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, makanya Menteri Susi waktu dulu itu ada kapal asing yang mengambil ikan-ikan di Indonesia, langsung bilang tenggelamkan. Oke? Karena apa? Yaitu harta Indonesia, kekayaan Indonesia harus dimanfaatkan untuk orang-orang Indonesia sendiri. Tapi kapal-kapal asing terus dengan seenak udelnya masuk ke perairan Indonesia, ngambil ikan dengan uraan. Kenapa uraan? Jaring yang dipakai itu terlalu lebar dan berat, sampai ikan-ikan yang kecil itu juga katut keambil. Terus terumbu karangnya rusak. Nah, kalau terumbu karangnya rusak, ya ekosistem laut, perairannya jadinya terganggu dong. Jadi ikan-ikannya makin habis, pergi malahan, gak ada di situ lagi. Nah, Indonesia miskin dong dari ikannya. Seperti itu. Makanya Menteri Susi bilang tenggelamkan. Sama juga kalian yang nanti bucin tak bilang tenggelamkan. Oke. Sistem perekonomian yang berlaku disusun dengan dasar demokrasi ekonomi, yaitu bertujuan demi kemakmuran semua orang. Oke, lagi-lagi untuk kemakmuran orang. Jadi harus ada keadilan di situ. Dari sektor pekerjaan pun juga harus adil. Semua orang wajib memperoleh pekerjaan yang layak. Tapi ini
pekerjaan yang layak ini juga harus disesuaikan dengan kemampuan. Balik lagi tadi dengan berbudaya. Orang yang berbudaya, orang yang punya pikiran, berarti orang yang cerdas. Orang yang cerdas nanti bisa memperoleh pekerjaan yang layak sesuai dengan apa yang bisa dia kerjakan, apa yang dia kemampuannya dia. Jadi nggak mungkin lah kalau misalkan tukang batu pengen kerja di kantoran, nggak mungkin. Ya semua itu harus adil. Misalkan ada sekelompok orang yang bisanya cuma jadi kuli bangunan, ya disediakanlah lapangan pekerjaan bidang pembangunan seperti itu. Bisanya macul ya, sediakanlah lahan untuk bertani. Tapi sekarang beda, lahan-lahan pertanian jadi perumahan semua. Jadinya orang yang dulunya cuma bisa macul, ya susah untuk dapat pekerjaan selain macul. Harus mengimprove diri. Kesatuan keamanan. Setiap warga negara memiliki tanggung jawab terhadap keamanan dan kelangsungan negaranya. Setiap warga negara wajib menjaga pertahanan dan keamanan negara demi kedaulatan negara. Keutuhan NKRI bukan hanya tugas TNI, tapi juga tugas semua warga negara Indonesia. Kita tinggal di Indonesia, sama-sama negara Indonesia, sama-sama bangsa Indonesia. Saat bangsa ini mendapatkan ancaman dari dalam maupun luar, kita wajib untuk membela apapun bentuknya. Enggak cuman pegang senjata. Mungkin untuk pegang senjata itu dari aparat keamanan, aparat berwajib. Kita bela negaranya seperti apa? Nah, itu nanti kita bahas. Mewujudkan semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Kalian bisa baca sendiri sih benernya. Oke lah. Lingkungan sekolah itu hal-hal simple aja yang bisa kalian lakukan. Mengikuti upacara bendera tiap Senin. Nggak cuma sekedar ikut, tapi dengan sikap yang baik. Nggak klewas-klewes kayak gini, ngobrol, kelangopan, jawil-jawil, dan lain-lain lah. Kelengkapannya juga nggak lengkap. Menjaga nama baik sekolah. Nah ini, suatu sekolah image-nya itu bagus, bukan dari sistemnya, bukan dari yayasannya, tapi dari kelakuan siswa-siswanya di luar sekolah itu seperti apa. Sekalipun bangunannya itu bagus, bayarannya mahal, tapi image-nya itu bisa jelek loh. Karena apa? Kelakuan anak-anaknya. Tuh kalian juga harus bisa menjaga nama baik sekolah, apapun kondisinya, dimanapun kalian berada dan kapanpun. Menjadi tim olahraga. Nah ini mungkin kalau sekolah kita punya tim khusus ya, kalian gabung di tim-tim itu, misalkan tim basket, tim futsal, dance, science club, dan lain-lain. Ikut lomba di luar, menang. Nah itu tadi, nama baik sekolah tetap terjaga, prestasi kalian bertambah. Terus menjadi pengurus OSIS. Nah kalian sekarang siswanya makin banyak, jadi pengurus OSISnya makin jelas. Kalau dulu kan semua jadi pengurus OSIS, tapi sekarang beberapa dari kalian adalah pengurus OSIS. Menjaga kebersihan dan ketertiban sekolah. Rajin belajar guna menguasai ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu dan diabdikan pada negara. Nah ini mungkin kalian susah ya, rajin belajar. Kalian lebih suka rajin rebahan, betul? Padahal dari belajar ini tadi kalian bisa meningkatkan kecerdasan kalian. Gak butuh pinter tapi cerdas. Pikiran kalian itu terbuka. Kalian dibiasakan untuk berpikir lebih kritis, bisa mengatasi masalah tanpa menimbulkan masalah. Seperti itu maksudnya. Di lingkungan masyarakat, menjaga keamanan lingkungan, yaitu mungkin ikut ronda malam. Ya mungkin kalian nggak usah ronda lah, itu tugasnya bapak-bapak, ya orang-orang dewasa yang lain. Terus menjaga keamanan itu juga nanti tetangga misalkan pergi, kita ikut memperhatikan rumah tetangga, kayak gitu, menjaga seperti itu. Menaikkan bendera di depan rumah pada hari besar nasional. Nah ini yang susah biasanya, nunggu perintah, bukan inisiatif sendiri. Membersihkan lingkungan, aktif dalam kegiatan desa dan ikut membela negara bila diperlukan. Nah ini tadi wujud dari bela negara di masyarakat tadi, balik ke menaikkan bendera saat-saat ada event-event nasional yang perlu adanya bendera. Berkorban dengan tenaga dan
atau dengan bekerja. Nah, kita bisa memberikan sumbangan tenaga kita untuk aktivitas kenegaraan, aktivitas persatuan-persatuan yang ada di masyarakat. Lingkungan bangsa dan negara. Ini kaitannya dengan sikap dan semangat patriotisme dan nasionalisme. Tapi contoh konkretnya adalah menjalin persahabatan antar suku bangsa. Nah, ini kita di Jawa ini nggak cuman orang Jawa tok yang ada, ya kan? Di kelas kalian pun nggak cuman orang Jawa tok. Pasti ada berbagai macam suku. Entah itu suku asli Indonesia maupun pendatang. Nah, itu harus menjalin persahabatan. Nggak boleh membeda-bedakan. Karena apa? Sudah dalam satu wadah yang sama, yaitu Indonesia. Mempelajari budaya sendiri dan memahami budaya daerah lain. Nah, ini kadang kita males ya belajar budaya, apalagi budaya sendiri. Budaya sendiri dalam artian ya kita dari suku bangsa mana, kita pasti punya budaya. Ya yang jelas yang di Jawa kita belajar bahasa Jawa. Itu salah satu proses pembelajaran budaya. Susah, iya susah pastinya. Karena itu nggak dipakai untuk sehari-hari. Terus Mandarin, yaitu budaya asing. Susah, emang iya susah. Tapi kita diwajibkan untuk belajar itu karena masuk dalam kurikulum. Tapi gak dipelajari kan gak apa-apa ya, gak apa-apa. Tapi dipelajari juga gak ada masalah ya toh. Itu nambah pengetahuan kalian, nambah kecerdasan kalian. Berkorban dengan menyumbangkan pemikiran bagi keutuhan NKRI. Nah ini, kalau kalian mungkin ditanyai untuk kemajuan negara, kalian bisa apa? Kalian punya ide apa? Itu kalian bisa sumbangkan idenya. Orang yang punya ide pasti cerdas. Orang cerdas pasti balik lagi orang yang berbudaya. Berkorban untuk menahan diri tidak berbuat sesuatu yang merugikan bangsa dan negara. Nah ini kondisi ekonomi yang sekarang sulit menjadikan orang-orang Indonesia, orang-orang pada umumnya itu kreatif. Kreatifnya apa? Segala sesuatu bisa dijual. Sampai pulau diklaim punya sendiri terus dijual. Dijualnya mungkin gini, nggak dijual benar-benar pulau seutuhnya, tapi tanahnya diambil. Nah, negara yang mau membeli tanah dari negara lain, yaitu untuk perluasan wilayah. Contoh Singapura. Wilayah Singapura ini makin luas. Tanahnya dari mana ya? Kita nggak bisa, ya bukannya seudon ya, tapi ya nggak bisa dipungkiri mungkin beli dari Indonesia. Beli yang gimana? Ya itu ada pulau-pulau kecil yang nggak berpenghuni itu dibeli, tanahnya diambil untuk perluasan wilayah negara lain seperti itu. Atau yang simpel mungkin kesenangannya JJ. Oke, apa? Ganjas, ya ganja, narkoba, tanaman herbal yang ini itu potensi sekali untuk meningkatkan perekonomian suatu daerah. Tapi nggak boleh dijual karena dijual bebas karena yaitu efek sampingnya yang wow, halusinogen dan lain-lain. Ya itu kalau penggunaannya secara benar sih oke lah mungkin ya. Mungkin oke. Tapi belum ada penelitian yang menyebutkan itu. Karena apa? Saat orang meneliti itu pasti harus nyoba. Saat sudah nyoba pasti ketagihan. Nah, efek ketagihannya inilah yang berbahaya. Tuh, makanya ganja masih belum jadikan alternatif untuk obat ataupun komoditas perdagangan. Tapi jadi komoditas perdagangan di pasar gelap. Berkorban dengan harta yang dimiliki untuk kejayaan bangsa dan negara lain ini kadang yang susah. Apalagi dalam masa-masa sulit ini. Justru orang-orang berlomba-lomba untuk memperkaya diri. Karena apa? Bisa menjual masker secara mahal, hand sanitizer dengan harga yang mahal. Untungnya itu pasti banyak sekali. Harganya bisa 4 kali lipat dari harga normal. Karena apa ya? Aji mumpung lah. Tapi
Alangkah lebih baiknya kalau kita itu membantu yang lain. Di daerah-daerah tertentu itu ada menyumbangkan apa itu namanya, makanan dan lain-lain untuk orang-orang yang kesusahan ataupun untuk para ojol yang susah orderannya. Nah, mungkin kita bilang aku ekonomiku pas-pasan, ya sudah, lakukan semaksimal kita. Lakukan semaksimal kita. Tapi yang di luar sana orang-orang kaya dihimbau untuk bisa saling membantu yang miskin tadi, biar bisa berkecukupan di masa-masa lockdown seperti ini. Membayar pajak bumi dan bangunan serta pajak lain tepat waktu. Nah, ini sebagai warga negara kita dikenai wajib pajak. Pajaknya itu nggak mahal kok. Ya mungkin kalau di total dari sekian banyak pajak yang ada itu bisa mahal, tapi kalau kita rutin membayarnya itu nggak mahal kok. Nah, oke, selesai sudah pelajaran PKN kalian, materi sudah habis. Nah, kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komen, dan kita ketemu lagi nanti di masa Zoom hari Selasa hari Rabu jam 1. Oke, see you guys.